majelis menghaturkan Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, iftah 'alaina wa 'alal hadirina fathan qariba ya Fattah ya Alim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhami malaikatil muqarrabin. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hadd ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para alim ulama, para habaib, wabil khusus Sayyidil Habib Dawilah Al-Idrus, begitu pula para alim ulama, wabil khusus penasihat utama agama Johor, Negeri Johor, Dr. Haji Noh Gadut, begitu pula para alim ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Munir Abdullah dari Pondok Pesantren Miftahul Huda, Romo Kiai Haji Najib Zamzami dari Pondok Pesantren Al-Islahiyah, Romo Kiai Haji Hasanuddin, Romo Kiai Haji Muhyi, Ustaz Badrus Salam dari negeri Singapura, Romo Kiai Tamim, begitu pula Ustaz Haji Azman, begitu pula seluruh tokoh tuan-tuan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, akan tetapi insya Allah tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan takdim kami, terlebih lagi kepada jamaah Majelis Al-Khidmah Johor, wabil khusus pada Ketua Al-Khidmah Johor Bapak Haji Suko, Bapak Mursyid, begitu pula seluruh yang telah ambil sumbangsih di dalam terlaksananya acara pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Ta'ala menjadikan perkumpulan kita perkumpulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dinaungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Allah Ta'ala menjadikan perkumpulan kita pada kesempatan kali ini perkumpulan yang menjadi amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan kita kepada kecintaan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, puan-puan yang semoga selalu dirahmati Allah Ta'ala, di dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Sesungguhnya teman-teman yang akrab ketika mereka hidup di dunia di satu hari, yaitu di hari kiamat, akan saling bermusuhan. Mungkin mereka bertetanggaan di rumah, mungkin mereka satu kampung, mungkin mereka satu halaman, mungkin setiap hari ketemu, akan tetapi di hari kiamat kelak mereka akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkumpulan kita, majelis zikir dan maulidur Rasul, jamaah al-khidmah, insyaallah perkumpulan yang mengajak kita agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan utama dari majelis zikir
ini ialah selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu membaca shalawat kepada baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Keutamaan orang-orang yang bertakwa ialah suatu hal yang luar biasa. Bahkan sebelum mereka mendapatkan kenikmatan yang Allah Ta'ala persiapkan bagi mereka di alam akhirat kelak, Allah Ta'ala sudah berikan kenikmatan bagi mereka di alam dunia. Di dalam Al-Quranul Karim surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah Ta'ala berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang hati mereka menjadi damai, menjadi tenang ketika mereka menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dengan menyebut dan mengingat Allah taala, hati-hati akan menjadi tenang. Jadi kalau orang berzikir kepada Allah, minimal akan menenangkan hati. Akan tetapi Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti di dalam salah satu kajiannya mengatakan ada satu ayat yang zahirnya bertentangan dengan ayat ini, akan tetapi hakikatnya tidak. Ayat apa itu? Ayat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, orang-orang yang berzikir, menyebut Allah, mengingat Allah akan menenangkan hati. Akan tetapi di surat Al-Anfal ayat 2 Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah yang apabila mereka menyebut dan mengingat nama Allah, maka gemetar hati mereka. Di satu ayat hati menjadi tenang, di ayat yang lain gemetar, gelisah karena rasa takut kepada Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepada mereka tanda-tanda kebesaran Allah, zadatuhum imana, bertambah rasa keimanan mereka, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka selalu bertawakal, selalu berpasrah diri. Ada yang tanya, Habib Sayyidi, di satu ayat Allah Ta'ala berfirman yang berzikir mereka menjadi tenang, di ayat yang lain ketika mereka berzikir malah gelisah dan gemetar. Bagaimana ini? Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menjelaskan di dalam salah satu kajian beliau, ayat yang satu tidak bertentangan dengan ayat yang lain. Karena apa? Ketika orang berzikir dan mereka menyebut nama Allah, mengingat Allah, mereka akan tenang. Akan tetapi ketenangan itu fi ma'asyid dunyawiyah, di dalam kehidupan duniawi ini. Orang yang berzikir kepada Allah, maka tidak akan ada kegelisahan hidupnya di dunia ketika mereka mengingat dunia. Untuk anaknya, untuk istrinya, untuk hartanya, untuk bekalnya hidup, dia tidak akan bingung, dia tidak akan khawatir, dia tidak akan gelisah. Seperti diriwayatkan dari seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau ditanya oleh salah seorang muridnya, wahai sahabat Abdullah bin Mas'ud, apa yang akan kau wariskan kepada putra-putramu, kepada anak-anakmu? Apakah engkau tidak takut mereka nanti akan dilanda kefakiran? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, aku tidak takut mereka dilanda kefakiran, karena aku sudah wasiatkan kepada mereka setiap hari membaca surat Al-Waqiah. Maka Rasulullah menjamin, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah, maka Allah Ta'ala akan berikan cukup padanya rezekinya dan lain sebagainya. Surat Al-Waqiah menjadi salah satu penyebab bagi seorang manusia
Firdausil A'la ma'an nabiyyin. Ini Firdausil A'la, tempat yang tertinggi, puncak daripada kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Yang berada di puncaknya ialah Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong yang mengiringi beliau kelak di surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin ya Allah, amin ya Allah. Habib, ketika kami membaca salawat, apakah di situ ada zikir? Ada zikir. Perintah Allah, perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hubungannya zikir salawat terhadap kehidupan kita di alam dunia? Suatu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, berapa waktu yang saya habiskan guna membaca salawat kepadamu? Kira-kira berapa waktu yang saya habiskan untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah?" Maka Nabi Muhammad menjawab, "Masya, terserah kamu. Apa? Berapa yang kamu inginkan, terserah." Maka sahabat ini menjawab, 1/5 daripada waktu saya untuk membaca salawat. 1/5 dari waktu saya gunakan untuk membaca salawat ya Rasulullah. Ahsan, bagus. Fa in zidta fahuwa khair. Itu sudah bagus, cuma kalau kamu tambah akan lebih bagus lagi. Kalau kamu tambah lebih baik lagi. Naik 1/4 Rasulullah. 0,25% daripada waktu saya gunakan untuk membaca salawat ya Rasulullah. Bagus, kalau kamu tambah lebih bagus lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ditambah lagi setengah dari waktu saya, separuh dari waktu saya untuk membaca salawat. Rasulullah menjawab lagi, bagus kalau kamu tambah lebih baik lagi. Sampai di akhir sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, waktu luang saya semuanya saya gunakan untuk membaca salawat kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, idan yufahamu wa yufar dhanbuk. Kalau kamu laksanakan itu, kebutuhanmu akan dicukupi oleh Allah dan dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ketika mereka mengingat Allah, menyebut nama Allah ataupun apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan, hati mereka menjadi tenang. Kenapa? Karena Allah Ta'ala sudah merencanakan semuanya untuk mereka, dan rencana Allah bagi hamba-hambanya yang baik ialah yang terbaik bagi mereka. Semoga Allah Ta'ala selalu merencanakan yang terbaik untuk kita. Allahumma amin, amin ya Rabbal, amin ya Allah, amin ya Allah. Amin. Ketika kami membaca sholawat, ketika kami berzikir kepada Allah, Allah Ta'ala menenangkan hati kami. Iya, Allah akan memberikan ketenangan di dalam hati kita. Lalu ayat yang lain gimana? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah ketika mereka menyebut nama Allah dan mengingat Allah, hati mereka gemetar, hati mereka akan bergetar dahsyat. Ya, cuman bergetarnya bukan memikirkan kehidupan di dunia, akan tetapi ketika mereka berpikiran tentang kehidupan di alam akhirat, biman ya'ul ilaih, apa yang akan mereka hadapi di alam akhirat kelak. Jamaah yang hadir di sini, kira-kira sudah siap untuk bertemu dengan Allah atau belum? Sudah atau belum? Semoga ketika kita bertemu dengan Allah, Allah juga sebetulnya rindu untuk berjumpa dengan kita. Allahumma man ahabba liqa Allah ahabbahu Allah liqa'ah. Barang siapa yang rindu untuk berjumpa dengan Allah, maka sejatinya Allah juga rindu untuk berjumpa dengannya. Cuman tanda orang yang rindu kepada Allah ketika melaksanakan ibadah sholat dengan hati penuh kerinduan. Bagaimana sholat kita 5 waktu ini?
Sudah rindu atau belum? Atau kita malah malas-malasan? Kita lebih mengedepankan harta daripada sholat kita. Semoga Allah Ta'ala selalu perbaiki hidup kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ayat yang kedua yang bergetar ketika seseorang mengingat alam akhirat. Bagaimana kehidupan kita di alam akhirat? Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi bahwa sesungguhnya junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, al-qais, orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang pandai, ialah yang selalu mengkoreksi, meneliti dirinya. Man dana ay hasaba nafsah, selalu mengkoreksi apa ya Allah, apa yang perlu diperbaiki dari diri saya. Ketika saya makan, sudahkah saya melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah? Ketika saya mau tidur, sudahkah saya melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah? Ketika kepada yang lebih tua, apakah saya sudah melaksanakan sunnah Rasulullah? Di dalam sholat saya, di dalam puasa saya, di dalam harta saya, di rumah saya, bersama istri saya, bersama anak-anak saya, apakah saya sudah menuruti apa yang diinginkan oleh Rasulullah? Orang yang selalu meneliti, mengkoreksi, menghitung dirinya. Definisi kedua, wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal dengan tujuan apa yang akan terjadi setelah kematian. Semoga kuburan kita kelak dijadikan taman-taman surganya Allah Ta'ala. Dijadikan taman-taman surganya Allah Ta'ala insyaallah. Ketika orang berzikir, mereka selalu berzikir, maka akan tambah tajam rasa zikir ini di dalam hati mereka, terukir dengan bukan ukiran yang sederhana, ukiran yang dalam, tambah dalam ukirannya, tambah terpatri dan terteguhkan di dalam hatinya. Habib, kalau sudah terukir di dalam hati, memang apa yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala untuk orang yang gemar berzikir? Man kana akhiru ma qalahu minad dunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Barang siapa kalimat yang terakhir yang dia ucapkan ketika dia masih hidup di dunia, ketika akan meninggalkan alam dunia ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bukan barang siapa yang hartanya sekian, bukan. Barang siapa yang rumahnya sekian, bukan. Cuman yang akhir dia ucap ketika masih hidup, ketika mau menjelang kematian, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa yang akan Allah Ta'ala berikan ya Rasulullah kepada orang-orang yang terakhir kalimat yang dia sebutkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dakhalal jannah, maka pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Semoga seluruh yang hadir, termasuk kalimat yang dia ucapkan terakhir kali ketika hidup di dunia ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wajilat qulubuhum, ketika mandana nafsu wa amila lima ba'dal maut. Apa yang akan kita kerjakan ketika setelah kematian? Untuk apa? Apa yang kita persiapkan? Bekal. Seperti perkataan Al-Imam Ali bin Abi Thalib ketika beliau munajat, qillatuz zat wa bu'til masalah. Bekalnya sedikit ya Allah, perjalanan masih sangat jauh ya Allah. Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, ayahanda daripada Sayyidina Hasan dan Husain, orang yang luar biasa keilmuannya, baru Madinatul Ilm. Ketika munajat, ya Allah, bekal saya masih sedikit ya Allah, perjalanan masih jauh ya Allah. Terus kalau kita bandingkan sama kita,
Bekalnya Ali bin Abi Thalib sama bekal kita lebih sedikit mana? Banyak kita atau banyak Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib setiap malam bangun tahajud. Kita setiap malam. Ali bin Abi Thalib kalau sudah sholat lupa akan segala sesuatu yang di hatinya hanya Allah. Kita kalau sholat HP bergetar, siapa yang nelpon ini? Wa amila lima ba'dal maut. Yang dilaksanakan ialah apa yang akan dia persiapkan ketika setelah kematian. Jamaah yang dimuliakan Allah, majlis zikir dan Maulidur Rasul Al-Khidmah tidak ada tujuan lain kecuali untuk mengingat kepada Allah. Ketika Habib kami mengingat Allah secara berjamaah, apakah baik? Sangat baik. Seperti di dalam hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum." Aku bersama hamba-hamba aku dalam prasangka hambaku, aku di dalam sangkaan hambaku, dan aku bersamanya ketika dia menyebut dan mengingat aku, Allah Ta'ala. Apabila dia mengingat aku di dalam kesendiriannya, di malam hari kita mengambil tasbih kita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka sejatinya Allah juga sedang mengingat kita, mencurahkan rahmatnya kepada kita. Wa in dzakarani fi mala'in, apabila mengingatmu di dalam kebersamaan, di dalam berjamaah, dzakartuhu, aku akan mengingatnya di dalam kebersamaan yang lebih mulia daripada kebersamaan mereka, bersama para malaikat dan muqarrabin, bersama ruh-ruh para anbiya dan mursalin. Semoga kita tergolong yang selalu diingat Allah Ta'ala dan dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majelis Zikir Al-Khidmah alhamdulillah pusatnya di Indonesia, di Surabaya. Ya, alhamdulillah bisa sampai kemari dengan perjuangan daripada teman-teman Al-Khidmah di sini. Semoga perjuangan mereka selalu Allah Ta'ala giatkan, insyaallah. Allah Ta'ala bantu siapapun yang membantu mereka. Semoga Allah Ta'ala jadikan apa-apa yang kita hadiri bersama-sama jamaah Al-Khidmah tujuan utamanya untuk mencari ridha Allah, untuk mencari syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Kita dijadikan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma semoga yang kumpul bersama-sama pada kesempatan kali ini kita berkumpul dengan hati-hati yang memiliki hajat-hajat. Semoga kita keluar dari majelis ini, hajat-hajat kita sudah diberikan jalan kemudahan oleh Allah Ta'ala. Berkah daripada majelis kita pada kesempatan kali ini dihadiri oleh para habaib, dihadiri para alim ulama, Sayyidawilah Alim Terus, Datuk Nur Gandut. Semoga berkah mereka karena rahmat yang Allah senantiasa berikan kepada mereka. Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang bersama Rasulullah di dunia dan di akhirat, menjadi umat Nabi Muhammad di dunia, bersama Nabi Muhammad di surganya Allah Ta'ala, membaca salawat kepada Rasulullah di dunia, mendapatkan syafaat Rasulullah di padang mahsyar kelak, di hari kiamat kelak. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya man wafaqa ahlal khair lil khair wa'anahum alaih, wafiqna lil khair wa'inna alaih, la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana, fadlan wa ihsana wa juda qamtinana. Ya Allah, jadikanlah yang berkumpul bersama kami pada Masjid Jami' Al-Falah ini ya Allah dengan ridha daripada pengurus masjid ya Allah. Semoga kumpul kami ya Allah dalam keadaan selalu Engkau berikan ridha-Mu ya Allah. Yang berkumpul bersama kami ya Allah, yang sudah tua jadikanlah panjang umur dan dalam keadaan sehat selalu ya Allah. Berikanlah mereka anak-anak yang saleh dan salihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pemuda-pemudi di antara kami ya Allah. Jadikanlah mereka pemuda-pemudi yang saleh dan salihah. Pertemukanlah mereka dengan hal-hal yang baik di dalam hidup mereka ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin ya Allah. Dan apabila waktu kami hidup di dunia ini telah habis ya Allah, nafas sudah tidak bisa kami hidup lagi ya Allah, jadikanlah kalimat terakhir yang kami
kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'at insyaallah. Ya Rabb, semuanya yang hadir ya Allah, jadikanlah akhir hidup mereka dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Bijahi walid Fatimah umnun bi husnil khatimah. Bijahi walid Fatimah umnun bi husnil khatimah. Bijahi walid Fatimah umnun bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi